Hai, teman-teman pecinta film horor. Selamat datang kembali di channel Cerfil Review. Kali ini, Cerfil akan membahas film terbaru yang telah membuat gelombang ketegangan di layar lebar, yaitu Kereta Berdarah. Film ini dirilis pada tanggal 1 Februari 2024 dan memiliki banyak hal menarik yang perlu kita bahas bersama. Yuk, simak reviewnya. Kereta Berdarah merupakan karya dari penulis Erwanto Al-Padullah, yang sebelumnya sukses dengan film Di Ambang Kematian. Dengan dukungan sutradara horor berpengalaman, Rizal Mantovani, film ini menawarkan pengalaman mendebarkan sejak awal. Kita akan dibawa dalam perjalanan kereta wisata, Kereta Sangkara, menuju resor alam yang baru dibuka. Cerita dimulai dari perjalanan Purnama dan Kembang yang hendak merayakan kesembuhan Purnama dari kanker di resor alam baru. Namun, setiap kali kereta melewati terowongan, satu gerbong hilang, dan teror misterius pun dimulai. Meski sudah berusaha memperingatkan, peringatan itu diabaikan. Purnama, Kembang, Tekun dan Ramla bersatu untuk menyelamatkan kereta dari ancaman di terowongan terakhir. Film ini dibuka dengan adegan teror oleh makhluk astral yang bentuknya unik, menambahkan nuansa yang tegang sejak awal. Rizal Mantovani berhasil membangun ketegangan dengan baik, terutama dalam penggambaran teror hantu korban secara perlahan-lahan. Dalam film ini, setiap karakter diberikan waktu untuk dijelaskan latar belakangnya, menghindari kebingungan penonton terhadap peran masing-masing. Meskipun demikian, ada beberapa karakter yang terasa kurang mendapat eksplorasi secara mendalam, seperti pencarian suami Ramla yang kurang memiliki kelanjutan memuaskan. Pertengahan hingga akhir film terasa agak lambat, dan konflik terasa terlalu panjang. Hal ini mungkin membuat penonton kehilangan ketertarikan, terutama yang mengharapkan ketegangan dan suasana mencekam sepanjang film. Kereta Berdarah berhasil menyajikan momen jumpscare yang bisa membuat penonton terkejut. Namun, daya tarik utamanya lebih terletak pada unsur gore-nya. Efek visual yang realistis membuat adegan gore terasa lebih mengerikan. Tim produksi terlihat serius dalam menyiapkan konsep kereta api dan resor alam. Desain produksi yang baik didukung oleh CGI yang memukau, memberikan suasana liburan yang nyata dan menambah dimensi pada film ini. Kereta Berdarah berhasil tampil beda dengan konsep teror di kereta api yang jarang ditemui dalam film lokal. Penggunaan gerbong kereta buatan sendiri menunjukkan komitmen tim produksi dalam menghadirkan kualitas visual yang tinggi. Efek visual dan suara yang cermat menambah dimensi ketegangan dalam film ini. Adegan di dalam gerbong kereta yang sempit dan terowongan yang gelap memberikan nuansa tersendiri, memberikan pengalaman yang intens bagi penonton. Namun, ada kekurangan dalam pengembangan karakter dan kelengkapan cerita. Film ini terlihat kurang konsisten dalam pilihan setting waktu. Penggunaan uang jadul dan gadget modern yang bersandingan menciptakan ketidakselarasan atmosfer. Konflik yang kadang-kadang terlalu bertele-tele dan beberapa adegan yang kurang masuk akal dari staf petugas kereta juga menjadi kekurangan tersendiri. Latar belakang makhluk yang menebarkan teror di dalam kereta tidak dijelaskan secara rinci mengenai latar belakangnya sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang mendasari makhluk tersebut hingga sangat membenci manusia dan melakukan hal-hal sadis seperti itu. Kemudian, isu lingkungan dan kesenjangan sosial yang ingin disampaikan tampak terabaikan. Dan jangan lewatkan twist akhir yang mengejutkan. Film ini cukup menjanjikan pada awalnya, tapi secara perlahan film ini kehilangan daya tariknya karena pengembangan cerita yang kurang maksimal. Meskipun beberapa kekurangan dalam pengembangan karakter dan kelengkapan cerita, Kereta Berdarah tetap menawarkan pengalaman menonton horor yang intens dan penuh ketegangan. Bagi pecinta film horor, film ini patut untuk dicoba. Jadi, apakah kalian siap menyaksikan kengerian di dalam Kereta Berdarah? Segera jadwalkan waktu menonton kalian dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sebelum terowongan keempat atau gerbang 2 ini akan ikut hilang. Kita semua harus pindah ke gerbong sana kalau kita semua mati, ayo!